wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Semangat? Oke, alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini adalah kali pertama saya hadir dalam majelis ini. Karena kali pertama dalam majelis ini saya tak mau bahas yang susah-susah. Kita bahas yang mudah-mudah aja dulu. Yang penting bisa menjadi semangat dan motivasi bagi kita. Kita akan membahas tentang apa keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu Allah. Kita di Indonesia ini banyak majelis taklim, betul? Nah, banyak sekali majelis taklim di Pekanbaru ini banyak. Ustadznya kurang. Jumlah masjid 900-an. Banyak sekali, tapi ustadznya kurang. Sehingga jemaah-jemaahnya itu beruntung. Nah, kalau kita pergi ke beberapa negeri, beberapa daerah, itu banyak sekali yang ustadznya juga kurang dan pengajiannya itu tidak terlalu banyak. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu Allah. Kenapa kita datang? Kita dapatnya apa? Kayak gitu kan? Nah, kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa kita mesti hadir dalam majelis ilmu? Karena begini Bu, sebelum saya sampaikan, ada dalil fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu itu jauh lebih baik. Ada orang yang sholat 2 rakaat tapi pakai ilmu dibandingkan sholat 100 rakaat nggak pakai ilmu. Maka ilmu itu penting. Gimana caranya kalau kita lupa rakaat? Gimana kalau caranya kalau kita sholat menguap? Bagaimana caranya kalau kita mengantuk dalam sholat? Kenapa? Karena ketika kita tahu caranya, maka insya Allah kita lebih khusyuk melakukannya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ilmu itu ada 2. Ada berapa? Yang pertama, ada namanya ilmu dunia. Contoh, ilmu dunia itu hukumnya menuntutnya adalah fardu kifayah. Apa namanya? Apa itu fardu kifayah? Ilmu dunia, menuntut ilmu dunia, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah wajib. Tapi kalau udah ada 1 atau 2 yang melakukan, yang lain tak wajib lagi. Contoh, kedokteran. Ilmu kedokteran. Nggak perlu 1 Pekanbaru jadi dokter. Cukup 1 orang aja daerah kita nih jadi dokter, maka yang lain tak kena hukum. Contoh, misalnya ilmu kebidanan. Tak usah semua orang jadi bidan. Ada 1 orang saja yang jadi bidan, maka yang lain tidak wajib lagi jadi bidan. Contoh, ilmu perawatan. Tidak usah semua orang jadi perawat. Cukup 1-2 orang yang jadi perawat, maka yang lain tidak kena dosa. Menuntut ilmu dunia hukumnya fardu kifayah itu lepas kewajiban kita.
Kalau udah ada yang melakukan, contoh memandikan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Tak usah satu kampung mandikan jenazah, terkejut jenazah itu nanti. Cukup 6 orang aja, 5 orang saja memandikan jenazah, maka yang lain tidak kena dosa. Karena menuntut ilmu dunia hukumnya fardu kifayah. Sementara menuntut ilmu akhirat, ilmu agama hukumnya fardu ain. Sama dengan solat. Solat hukumnya apa? Fardu ain. Maka menuntut ilmu akhirat hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Kalau fardu kifayah tadi kewajiban bisa diwakilkan. Kalau fardu ain tidak bisa diwakilkan. Mau kita ibu rumah tangga, mau kita direktur, mau kita itu udah tua-tua, nenek-nenek, aki-aki, anak muda, orang tua, orang dewasa, mau kita sakit, maka hukum menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Datang ke pesta hukumnya apa? Mak, fardu ain. Bahayo datang ke pesta fardu ain. Datang ke pesta hukumnya apa? Datang ke pesta itu hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau sudah kita nggak ada. Sekarang saya tanya, ke pesta itu hukumnya wajib? Wajib? Wajib nggak? Serak jawabannya. Datang ke pesta wajib? Wajib. Berarti kalau nggak ke pesta hukumnya nggak berani bilang dosa. Jadi pesta itu hukumnya wajib, tapi wajibnya itu wajib kifayah. Kalau ada orang yang sudah datang, pesta itu jalan tanpa kita, maka kita tidak kena dosa kalau nggak datang. Kecuali kalau kita tak datang, maka yang lain pestanya nggak jalan, baru itu dia kena dosa. Datang ke saya misalnya, saya datang ke pengajian kalau diundang itu fardu ain. Ya, kecuali kalau ada halangan syar'i, ada yang menggantikan. Kenapa jadi fardu ain? Karena tidak jalan acara nih kalau ustazahnya nggak ada kan gitu kan. Nah, itulah fardu ain. Oke, kita letak dulu. Ilmu agama hukumnya tadi fardu, ilmu dunia hukumnya fardu kifayah. Oke, kita letak dulu hukumnya. Kita jelaskan dulu tentang kewajibannya. Hukum Islam itu ada 5. Coba ibu jelaskan definisinya. Yang pertama adalah wajib. Dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan dosa. Wajib ya. Yang kedua adalah haram. Dikerjakan dosa. Ditinggalkan pahala. Jadi kalau ibu meninggalkan yang haram dapat pahala. Ada orang gosip ibu pergi dapat pahala. Ya, yang haram tuh ditinggalkan berpahala. Ada apa? Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Apa? Yang pertama wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Yang kedua haram, haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan. Yang ketiga adalah makruh, dikerjakan tidak apa-apa tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Yang kedua sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi kita. Sunnah jangan ditinggalkan, rugi kita. Yang keempat adalah, yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Apa contoh? Dikerjakan dapat pahala? Tidak. Ditinggalkan dapat pahala? Tidak juga. Apa contoh mubah? Contoh mubah adalah baring-baring boleh. Ya, kemudian ke mall boleh. Belanja ke pasar boleh. Mubah itu dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala, dikerjakan tak berdosa, ditinggalkan juga enggak berdosa.
Ya, jadi aman, nol, nggak ada manfaatnya, tapi juga nggak berdosa. Berarti wajib kita kerjakan, betul? Haram kita tinggalkan, betul? Kemudian makruh kita upayakan tinggalkan. Sunnah kita perbanyak, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah, kan gitu kan? Kurangi nonton, ganti dengan zikir. Nonton ke pasar boleh, kurangi ke pasar, ganti dengan baca Quran. Baring-baring boleh, kurangi baring-baring, ganti dengan baca Quran. Ngalai-ngalai boleh, kurangi ngalai-ngalai, ngangak-ngangak, ganti dengan zikir, kan gitu kan? Yang mubah itu dikurangi, diganti dengan yang sunnah. Nah, ini hukum. Kita akan kaitkan dengan menuntut ilmu tadi. Wajib kerjakan, haram tinggalkan, makruh upayakan tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan, yang mubah kurangi, ganti dengan yang sunnah. Nah, sekarang tadi menuntut ilmu hukumnya apa? Fardunya fardu apa? Fardu ain. Misalnya nih, ibu udah mau datang ke pengajian, udah hidupkan motor mau datang ke pengajian, lalu datang kawan ngomong, ke pasar wak yuk. Ngapa gitu? Di pasar ada telur murah tuh ah. Oh, ndak usah lagi, ada Ustaz Janela nih ah. Aku mau datang pengajian. Nanti aja lah tuh. Ustazah tuh ada di TikTok banyak tuh. Ndak usah lagi. Telur murah cuman sekarang yo. Oh iya juga ya. Tadi ke pasar hukumnya apa? Mubah. Ke majelis taklim hukumnya apa? Apa hukumnya? Wajib. Itu nggak boleh, berdosa. Dulu kan majelis taklim dibanding sekedar belanja. Paham? Nah, jadi kalau datang ke majelis taklim ini hukumnya wajib, Bu. Walaupun cuma sekali seminggu, datanglah. Ustazah, saya nggak ngerti ceramah ustadznya doh. Anggu-anggu aja lah. Lain ujung lain pangkal ustazah. Anggu-anggu aja lah. Ustazah, saya nggak ngerti mengantuk kalau saya ceramah dengan ustadz. Nggak apa-apa ngantuk. Yang penting datang. Jangan-jangan pas tekan tuh datang hidayah. Kan nggak tahu kita. Wah, angguanya luar biasa. Betul ya. Berarti besok ini udah datang nih ke depan nih majelis taklim nih. Ya kan? Ya, lain ujung lain pangkal kita nggak ngerti, datang aja. Karena gini Bu, kita nggak tahu hidayah itu datang dari mana. Maka ibu harus datang dalam majelis taklim, kecuali ibu boleh izin kalau alasannya juga wajib. Contoh, ibu mau pergi majelis taklim, tahu-tahu datang tamu. Coba jawab, nyambut tamu hukumnya apa? Wajib. Majelis taklim hukumnya apa? Wajib. Boleh ibu nggak datang kalau ada tamu. Jadi kalau mau datang, tak datang suruh kawan ke rumah. Oke? Contoh nih, rupa-rupanya ibu mau majelis taklim, suaminya sakit. Lalu suami ibu minta dikompres. Boleh mematuhi perintah suami hukumnya? Wajib. Majelis taklim hukumnya? Sama-sama wajib. Boleh meninggalkan majelis taklim kalau suaminya sakit. Itu boleh. Tapi kalau nggak ke majelis taklim, kenapa ibu ndak majelis taklim? Ndak ada. Ndak lama aja badan dah. Ndak bisa kayak gitu. Kenapa nggak datang majelis taklim? Ndak ada dah, minggu depan aja lah. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Karena boleh kita menunda kewajiban kalau dia berbenturan dengan kewajiban. Kalau dia benturannya cuma kenapa nggak majelis taklim? Ada film Ikatan Cinta. Itu nggak bisa. Ada film Ipar Adalah Maut. Nggak datang ibu. Ibu memilih nonton dibanding majelis taklim. Itu dosa. Utamakan yang wajib, nantikan yang mubah, minggirkan yang sunnah, dulukan yang wajib. Kecuali kalau wajib itu bertentangan dengan yang wajib yang lain. Paham nih? Coba jawab. Ibu mau pergi majelis taklim. Tahu-tahu ibu-ibu lagi tak enak badan dikit-dikit aja, latihan seketek-seketek. Kira-kira pergi nggak? Entah iyo tanda. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau cuman capek-capek dikit aja kita pergi Bu. Karena ini adalah kewajiban. Jadi kalau kita sadar majelis taklim ini adalah kewajiban, maka kita akan ngomong dalam hati, ya Allah, saya ini males datang pengajian sebenarnya ya Allah, tapi karena ini perintahmu saya tetap datang. Gitu. Oke, kita udah tahu wajib? Udah tahu wajib? Sekarang kita lanjut. Karena majelis taklim hukumnya wajib, maka saya sering bilang kepada jemaah,
luruskan niat kalau berada dalam majelis taklim. Pertama kita udah tahu dia wajib. Yang kedua, yuk kita luruskan niat kalau ada dalam majelis taklim. Banyak ibu-ibu datang dalam majelis taklim, niatnya kurang lurus sehingga jadi nggak konsisten. Saya sering bilang sama jemaah, saya sampaikan di sini. Kalau ndak percaya, ibu pulang dari pengajian ini nanti coba ibu tes, ibu tanya sama teman ibu yang nggak datang hari ini. Coba tanya sama dia. Bu, kenapa ibu rajin pengajian? Biasanya dia jawab gini, oh kita nih udah tua-tua, daripada ngango-ngango aja di rumah, lebih bagus ke pengajian lagi. Gitu kan biasanya jawabannya. Kalau itu niat datang pengajiannya, maka tak akan konsisten dia. Kenapa? Karena dia pengajian untuk menghilangkan suntuk. Nanti kalau datang cucunya ke rumah tak pengajian lagi dia. Kenapa? Ada cucu. Itu. Coba tanya, ibu kenapa tak datang pengajian? Apa katanya? Iya, daripada duduk-duduk aja di rumah, lebih bagus ke masjid lagi. Giliran nanti ada jadwal masak lontong, tak datang dia pengajian. Kenapa? Karena dia nggak suntuk. Yang lebih repot itu adalah, kenapa ibu datang pengajian? Arisan belum terkocok lagi Ustazah. Kalau udah terkocok arisan tak datang dia lagi. Na'udzubillah. Lebih parah lagi, kenapa ibu tak datang pengajian? Oh, ustadznya mantap. Ganti ustadznya, kosong masjid. Nah, ini hati-hati. Jadi kita datang dalam majelis taklim bukan karena pak ustadznya, bukan karena apa-apa, tapi karena kita sadar itulah yang dinamakan dengan kewajiban. Oke? Luruskan niat hadir dalam majelis taklim. Dah, yang pertama kita sudah tahu hukumnya fardu ain. Yang kedua kita luruskan niat. Yang ketiga, apa sih manfaat kita hadir dalam majlis taklim? Nah, ini poin kaji kita hari ini. Yang pertama, dalam dalil dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang hadir dalam majlis taklim, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mau masuk surga? Bu, masuk surga itu susah. Pas kita mau masuk surga, datang anak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan lagi Allah, jangan lagi Allah. Jangan orang tuaku masuk surga. Kenapa? Dia tak ngajak aku sholat, dia biarkan aku buka aurat, tak jadi masuk surga. Pas ibu mau masuk surga, datang kawan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan masukkan kawanku ke surga. Kenapa? Karena dia masih punya hutang dengan saya. Tak jadi lagi masuk surga. Masuk surga itu bu, banyak ranjaunya. Tapi kalau ibu mau gampang masuk surga, apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang gampang langkah kakinya datang dalam majelis ilmu, belajar dengan happy, bahagia, nyaman, senang, datang dalam pengajian, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Kira-kira datang ke pengajian tadi senang nggak? Wah, ya pantas lah nih wajah surga semua ya. Walaupun agak ragu saya sikit. Enggak ya. Nah, itu kalau kita datang senang, happy, bahagia, Allah akan mudahkan langkah menuju surga. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya berpesan sebelum masuk poin kedua, rajin-rajinlah datang dalam majelis ilmu dengan senang, happy, siapapun ustadznya. Kalau itu kebenaran, ambillah kebenaran itu. Walau kita tidak paham ceramah ustadznya, datang ajalah dulu. Kenapa bu? Karena gini bu, kalau saya bu malas datang pengajian, saya masih bisa kuliah lagi bu. Saya masih bisa kuliah lagi, masih bisa baca buku, mata saya masih nangkap, pikiran saya masih nangkap, fisik saya masih kuat, waktu juga ada saya untuk bisa kuliah lagi. Tak datang saya dalam majelis taklim, saya masih bisa belajar dengan baca buku dan kuliah. Kalau udah seumuran ibu-ibu ini, saya tengok udah berapa ini ya? Oh 17 baru Ustaz Jahid. Tapi kalau kayak ibu-ibu ini tak mau datang dalam majelis ilmu, saya tanya, kemana ibu mau belajar lagi? Kemana mau belajar lagi bu? Kuliah? Terkejut bangku itu bu. Wah siapa terduduk nih ya? Baca buku, bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring tertidur pula.
Susah. Maka beruntunglah ibu-ibu hadir dalam majelis ta'lim. Belajar. Karena kenapa? Tak ada tempat kita belajar melainkan dalam majelis ilmu. Nggak ada lagi. Ikut seminar. Apalah buang waktunya pening kepala ya kan? Maka hadirlah dalam majelis ta'lim. Oke? Pertama, dimudahkan langkah menuju. Yang kedua, orang yang hadir dalam majelis ta'lim, apa kata Allah, apa kata Rasulullah, maka dia akan dinaungi oleh malaikat Allah. Satu malaikat itu ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu adalah 7.000 sayap itu, satu malaikat 7.000 sayap, 7.000 sayap itu akan menaungi orang-orang yang hadir dalam majelis ta'lim. Apa tugas malaikat menaungi orang-orang yang berada dalam majelis ta'lim? Tugas malaikat adalah mendoakan orang-orang yang hadir. Jadi sekarang Bu, apapun bentuk kita sekarang nih, malaikat sekarang berada di tengah-tengah kita. Apa kata malaikat berdoa kepada Allah? Yang pertama, Allahummarhamhum. Ya Allah, cintailah orang itu ya Allah. Masya Allah. Jadi apapun bentuk kita sekarang nih, insya Allah dapat doa dari malaikat Bu. Ya Allah, cintailah dia ya Allah. Yang kedua, Allahumma fillahum. Ya Allah, ampunilah dosa dia ya Allah. Maka ibu duduk, anggu-anggu, paham tak paham, dapat doa dari malaikat. Ya Allah, cintailah dia. Allahumma fillahum. Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat mereka ya Allah. Masya Allah ya. Dengan syarat kita bertaubat. Ya Allah, cintailah mereka ya Allah. Apa ciri-ciri Allah cinta sama kita? Orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, itu biasanya Allah nggak pengen dia kenapa-napa. Allah lindungi dia. Walaupun dia taat ibadah, Allah kasih ujian, tapi semakin tinggi ujian semakin Allah cinta dan semakin Allah sayang. Makanya jangan pernah menyakiti orang yang beriman. Orang yang beriman itu Allah sayang. Nanti kita kenapa-napa. Nauzubillah. Ya Allah, maafkan dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Yang pertama apa tadi? Dimudahkan langkah menuju surga. Yang kedua, didoakan oleh para malaikat. Apa doanya? Ya Allah, cintai dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Masya Allah. Itu keutamaan hadir dalam majelis ta'lim. Yang ketiga, orang yang hadir dalam majelis ta'lim, maka doanya akan diijabah oleh Allah dalam majelis. Apa dalilnya? Fa innal malaikata tu'amminu ma taqulun. Malaikat itu akan mengaminkan apa yang kita katakan dalam majelis ilmu. Maka ketika mendengarkan ceramah ustadz, sebelum atau setelah mendengarkan ceramah ustadz-ustazah, itu kan kita bisa berdoa. Bahkan di penghujung ustadznya ceramah kita ada doa. Itu malaikat akan mengabulkan doa kita. Ingat, majelis taklim adalah tempat mustajab. Bahkan tidak ada hijab antara doa kita kepada Allah saat kita berada dalam majelis taklim. Ustazah, apakah itu untuk orang-orang yang paham aja? Tidak. Mau paham atau enggak paham, tapi kalau ibu berdoa dalam majelis taklim, itu insya Allah mustajab. Maka jangan sungkan ibu kalau belajar dengan guru-gurunya, ambil pena, ambil kertas. Sebelum datang dalam majelis taklim, ibu catat apa doa ibu. Duduk dalam majelis taklim, ibu baca apa doa ibu. Lalu kemudian setelah itu ibu catat apa yang disampaikan oleh ustadz dan ustazahnya. Begitu mulia, doa mustajab. Masih banyak yang perlu kita doakan dalam hidup kita ini. Masih banyak suami yang maksiat yang perlu kita doakan. Anak-anak yang melawan yang perlu kita doakan. Rezeki yang kurang lancar yang perlu kita doakan. Ya, orang-orang zalim yang perlu kita doakan. Masih banyak. Maka banyak-banyaklah berdoa dalam majelis ta'lim. InsyaAllah doa kita mustajab kalau kita berada dalam majelis ta'lim. InsyaAllah. Yang pertama apa tadi? Dimudahkan langkah menuju. Lalu pola saja. Yang kedua adalah didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Ya Allah, cintai dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Yang ketiga,
doa kita dijawab kalau kita hadir dalam majelis taklim. Masya Allah. Yang keempat, orang yang hadir dalam majelis taklim, tapi syaratnya dia hadir. Apa itu majelis? Sebelum saya lanjut nomor 4. Apa itu majelis? Majelis itu asal katanya adalah jalasaya julusu, duduk. Nah, ini majelis nih. Majelis. Apa arti ta'lim? Ilma ya'lamu, menuntut ilmu. Berarti majelis taklim adalah tempat di mana ada orang-orang duduk dan menuntut ilmu. Ibu di rumah duduk dengan suami, itu majelis juga namanya. Kalau nonton, majelis nonton namanya. Ini kebetulan majelis taklim, ya kan? Nah, dengan syarat dia duduk. Makanya ibu-ibu, seberapa banyak pun kita mengikut ceramah-ceramah online, ustadz dan ustazahnya, sediakan waktu sekali seminggu saja untuk memang benar-benar duduk dalam majelis taklim, untuk dapat berkah majelis ilmunya. Nomor 4, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam dalil dikatakan man talabul ilma baban. Siapa yang hadir dalam majelis taklim dan kemudian dia menuntut ilmu satu bab saja, khairun, lebih baik min dari antusollia, salat mi'ata arka'ah, 100 rakaat. Bayangkan, datang, duduk, angguk-angguk, lebih baik dibanding salat sunnah 100 rakaat. Kenapa? Nih, suatu ketika di dalam sebuah masjid ada 4 aktivitas. Di pojok kiri masjid ada orang yang sedang baca Quran. Di pojok kanan masjid ada orang yang sedang sholat. Di ujung sana ada orang yang sedang tidur. Di ujung sana ada orang yang sedang menuntut ilmu. Di antaranya pada masa itu adalah Rasulullah SAW. Lalu kemudian orang yang baca Quran ini suaranya kuat-kuat. Terganggulah orang yang sholat. Lalu sahabat yang sholat ini cerita, ngobrol. Dia marah kepada orang yang baca Quran kuat-kuat. Apa katanya? Kamu baca Quran dengan suara yang kuat, sementara aku mau sholat, aku terganggu. Apa kata yang baca Quran ini? Saya ini ibadah. Tadi saya udah sholat dan sekarang saya sedang baca Quran. Nggak ada, itu hak saya. Ribut berdua. Tidak, saya paling utama, saya sholat. Oh tidak, saya paling utama, saya baca Quran. Sibuk ribut berdua, terbangun siang tidur tadi. Gitu ceritanya. Lalu yang tidur, kenapa kalian ribut? Lalu apa katanya? Hah? Ah? Saya kira ada apa-apa tadi. Tepi sungai soalnya Besti. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi. Oke. La haula wala quwwata illa billah. Itu apa ya? Ah? Oh, mic. Cek sound. Oh, mikrofon ini. Pulang aja yuk. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa nggak ya? Cek sound. Cek. Cek sound. Oke. Terbangunlah siang tidur tadi. Kenapa nih kalian? Udah mati. Oke, nggak apa-apa. 7 menit lagi ya. Suara saya kedengeran? Terganggulah orang yang tadi tidur. Lalu kemudian orang yang tidur tadi protes. Kenapa kalian ribut di masjid? Saya udah sholat, saya udah baca Quran. Sekarang saya tidur. Tidur di rumah Allah adalah ibadah, katanya. Jadi tidur di rumah Allah itu ibadah, Bu. Walaupun banyak masjid di Pekanbaru ngelarang orang tidur, tapi pada faktanya tidur di masjid adalah ibadah. Oke? Lalu kemudian setelah itu mereka akhirnya protes. Hei, siapa di antara kita yang paling utama? Yang sholat menganggap dia paling mantep. Yang baca Quran menganggap dia paling mantep.
Yang tidur menganggap dia paling mantap. Akhirnya mereka pergi ke rombongan orang-orang yang menuntut ilmu di pojok kiri depan. Di antaranya adalah Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa ya sahabat? Ini kami ribut. Mana di antara kami yang Rasulullah yang lebih utama? Yang sholat menganggap diri dia paling hebat. Yang baca Quran menganggap dirinya pun sudah sholat. Yang tidur pun menganggap dirinya juga mantap karena dia tidur dalam masjid. Siapa di antara kami bertiga yang paling utama ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Maka yang paling utama adalah kami yang sedang menuntut ilmu Allah." Loh, kenapa ya Rasulullah? Kamu sholat untuk dirimu sendiri, kamu baca Quran untuk dirimu sendiri, kamu tidur untuk dirimu sendiri, sementara kami belajar untuk kami sampaikan kepada keluarga kami, kepada orang-orang sekitar kami. Jadi menuntut ilmu adalah amal yang paling utama. Oke? Jadi belajarlah, datang pengajian, kita bersama belajar, ya. Apapun ustadznya datang. Karena kenapa? Karena ini adalah yang paling mulia. Bayangkan seandainya kita nggak punya ilmu apa-apa, gimana caranya kita bisa juga? Oke? Terakhir, yang pertama apa tadi? Dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, didoakan oleh malaikat Allah. Yang ketiga, doa kita diijab. Yang keempat, lebih baik dibandingkan sholat. Oke. Kemudian yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dengan menuntut ilmu, maka insya Allah hati kita akan tenang. Sekarang saya tanya, kenapa banyak orang yang kurang sabar kalau lagi marah-marah? Karena dia nggak ngerti ilmu tawakal, nggak pernah mendengarkan ceramah. Gimana hati itu mau lunak? Kenapa banyak orang yang sedikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung? Kenapa? Nggak pernah dengar konsep sabar dan cara bersabar. Bagaimana mungkin hatinya menjadi tenang kalau dia nggak ngerti ilmunya? Mungkin bisa. Ada hidup kita ini suka was-was, suka takut akan masa depan, suka kita itu takut akan masa depan, sehingga kita itu kurang tawakal. Bagaimana mungkin kita bisa tawakal sementara kita nggak belajar ilmunya? Makanya betul-betul Bu, orang yang beda dengan orang yang nggak belajar, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat mempengaruhi hati dan pikiran kita, betul ya? Orang yang rajin nuntut ilmu, dia ngerti Bu, oh kalau saya diuji kata Pak Ustadz saya lebih ikhlas. Kalau orang nggak nuntut ilmu, kalau diuji dia marah-marah, dianggapnya Tuhan nggak adil padanya, beda. Orang yang nuntut ilmu, dia ngerti gimana cara harus bersabar. Dia ngerti bagaimana menghadapi ujian. Dia tahu bahwa ujian itu cuma sementara. Dia nggak cemas akan masa depan karena dia belajar ilmu tauhid. Dia ngerti konsep tawakal, kalau ada musibah dia serahkan sama Allah. Dari mana? Sabar, tawakal itu muncul karena ada ilmunya. Beda. Kalau ada kita rasa tak tenang, rasa-rasa jiwa kita gelisah, biasanya kita belum tahu aja ilmunya. Ilmu melewati musibah, ilmu melewati cobaan, ilmu melewati segala macam bala, nggak ngerti kita. Tapi kalau kita datang dalam majelis ilmu, kita tahu kalau suami kita maksiat, kita ngerti konsep sabar dalam mengingatkan. Kalau anak kita dia durhaka, kita ngerti bahwa suatu ketika anak itu ada kemungkinan diberikan hidayah. Kalau digosipkan tetangga, kita ngerti sabar terhadap gosip. Kita ngerti bagaimana cara menyikapinya. Kalau ternyata anak kita nggak dapat kerjaan, kita ngerti bagaimana cara mendoakannya. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu, kalau dia cerdas, hidupnya tenang. Karena ada masalah, ada jalan keluar dari setiap masalah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suka risau-risau terus. Risau terus. Bahasa sayanya ceringik-ceringik terus. Ya kan? Takut aja terus. Takut, masa depan takut, itu berarti konsep tawakal. Dan tawakal itu bisa kalau ada ilmunya. Paham mau saya ini? Maka dengarkan aja, kalau ada ustadz yang ceramah tentang sabar, dengarkan. Yang ceramah tentang tawakal, dengarkan. Ada ustadz yang ceramah tentang konsep ikhlas, dengarkan. Karena kalau yang kita dengar dalam majelis taklim adalah ikhlas, sabar, tawakal, tenang, berkah, maka kalau yang kita dengar adalah itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang seperti itu. Tapi kalau nggak datang dalam majelis taklim, tak pernah ngerti konsep sabar, nggak pernah ngerti konsep syukur, nggak pernah ngerti konsep tawakal, nggak ngerti konsep tenang saat ujian, nggak ngerti cara menghadapi orang-orang zolim, coba gimana ujung-ujungnya hidup kita semberautan. Nauzubillah summa nauzubillah. Yuk, saya yakin ibu-ibu semuanya adalah orang-orang yang rajin datang dalam majelis ilmu.
suka dengan ilmu, syukurilah itu. Karena tak semua orang suka dengan ilmu pengetahuan. Enggak semua orang suka dengan diceramahi. Semoga dengan kita suka dengan ceramah-ceramah Pak Ustadz, kita semakin semangat belajar dan semakin tenang kehidupan kita di masa yang akan datang. Insya Allah. Insya Allah. Demikian dari saya. Ditungguin saya di depan. Iya, ditungguin ya. Oke, ya udah kita tutup ya. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Halo teman-teman semuanya, sehat selalu di sana ya. Teman-teman yang baru mampir, salam kenal ya dari aku yang follower baru di kanal ini ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku harus tutup karena mobilku ngalengin orang jalan guys ya, jadi aku harus tutup dulu ya teman-teman ya. Dan yang baru mampir di kanal, yang baru masuk, teman-teman boleh lihat ke channel nanti malam ya. Oke, sehat selalu semuanya, sampai ketemu ya di live berikutnya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nah, lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya teman-teman, tap layarnya, share tautannya, give-nya, dan thank you sudah nemenin aku di ceramah-ceramahnya aku. Bye bye. Love you all. Bye bye ya.